Sallu ala, cepat selesainya. Sallu ala, cepat. Sallu alai. Sallu alai. Sallu alaihi wa sallimu. Oke ya, yang laki-laki tidak boleh ketawa betul. Kita laki-laki ya, nggak boleh ketawa. Siapa namanya? Ahyar. Angku saja bisa dia, walaupun dia belum bisa tampil, tapi dia sudah berani tampil. Ayo, Ahyar, kalau tidak tampil nanti Ahyar sendiri di situ di dekat bendera. Mau? Ya sudah Ahyar. Ayo, setelah ini ada temannya lagi ya, cepat. Oh, suruh ceramah aja ya. Ya, 1, 1, 3, 2. Azan aja lah, sebisanya cepat. Komat lah. Komat ya? Ya, komat, cepat. Semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Beri tepuk tangan untuk Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bolehnya.
dengan kita? Belum. Bersyukur kita kepada Allah dengan nama siapa? Apa ucapan syukur kita kepada Allah Nabi Ustaz? Alhamdulillahirabbil bersyukur kepada Allah itu Nabi Ustaz bukan saja dalam keadaan kita senang, jangan, tak boleh. Baca dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dan bagaimanapun kita harus bersyukur. Itulah bentuk rasa syukur yang paling tinggi, yang paling pengen kita capai. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Karena ada orang yang bersyukurnya ketika dikasih nikmat saja. Dikasih mobil, alhamdulillah. Dikasih juara satu, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Tapi ketika dikasih yang jelek-jelek, tidak lagi mau bersyukur. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kita harus bersyukur dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, insya Allah kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mulia, ya. Ini apa Ustaz? Kalau ada teman kalian dan dikasih dia, bisa nih, bisa nggak kita bersyukur itu tapi pilih-pilih, boleh atau tidak? Siapa yang tahu kira-kira orang yang bersyukur tapi pilih-pilih? Apakah termasuk orang bersyukur atau tidak? Siapa yang kira-kira tahu contohnya apa? Hah? Ya, misalnya kalian pengen lagi belajar di kelas, lupa bawa pena misalnya. Teman kalian minjamin pena, ada pena snowman, ada pena pilot. Mana bagus, pena pilot atau snowman? Pena? Masa bagus pena pilot? Bisa terbang. Pena pilot yang bisa terbang, snowman tidak bisa terbang ya. Jadi bagusnya pena snowman. Ya, teman kalian cuma mau minjam kalian pena pilot. Ya, kalian mau atau tidak? Kalau mau, berarti kita sudah melakukan bentuk perbuatan rasa syukur, berterima kasih, menerima apa ada. Itu perbuatan yang mulia. Ada orang dikasih bantuan pilih-pilih. Ya kan? Ya, tapi sejauh yang sesuai, masa kalian yang besar dikasih jilbab yang besar sekali, mana tidak? Tidak. Tapi kalau tidak ada lagi jilbab, ya mesti dipakai. Selama masih ada pilihan, pilihlah yang terbaik. Tapi kalau tidak ada, pakailah apa yang ada. Paham? Oke, baik. Kemudian supaya kita perkumpulan hari ini, pagi hari ini diberkahi oleh Allah, hendaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz? Hari ini hari Jumat, hari yang mulia, dan di dalamnya kita diperintahkan banyak-banyak bersolat. Bersolat belum? Mau selawat? Ya. Selawat apa maunya? Sallallahu alaihi Muhammad saja ya? Sallallahu alaihi Muhammad saja mau? Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam.
kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad. Kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Ya. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad? Hah? Ya. Dengan memperbanyak sholawat atau itu apa lagi? Ya. Dengan beribadah kepada Allah, mengetahui apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang pernah ia kerjakan semasa hidupnya, kita contoh. Ya, kenapa begitu Pak Ustaz? Karena Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan seluruh manusia. Jadi nggak ada kesempurna Nabi Muhammad yang mesti menjadi contoh. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Nih, yang belakang. Ada misalnya kalau Pak Ustaz misalnya jadi pemimpin orang besar, pangkatnya 5, tenang langsung ya kan? Gagah ya kan? Kira-kira sempurna nggak Ustaz orang jadi manusia? Ada yang sombong, ada yang nggak mau membantu, ada apa lagi? Nah, ada yang pelit, ada yang perkataannya kasar, suka menjelek-jelekkan, suka merendahkan. Ya, dan itulah manusia. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pemimpin umat Islam. Dia seorang komandan perang. Pada saat perperangan, dialah komandan yang paling penting. Walaupun begitu, dia tetap sederhana. Ya, makanya ada orang pengen jumpa dia dengan Rasulullah, ya kan? Ternyata berjumpa dengan Rasulullah itu tidak sulit, cukup datang temui. Berbeda dengan kita nyari ke sana. Kenapa? Karena sulit bertemu. Kapan kita bisa jumpa nih? Ketika kita menjadi manusia biasa. Nah ini untuk kalian yang Pak Ustaz biasa saja bisa dijumpa. Pak Ustaz nanti bagi orang yang hebat bisa tak kalian jumpa lagi? Belum tentu. Ya, makanya kita mesti mencontohkan Nabi Muhammad. Beliau kedudukannya sangat tinggi, tetapi sangat rendah. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor. Bahkan sampai kepada menyuapi orang tua yang buta, yang sibuk mencaci dia. Ada orang buta yang belakang, dengarkan. Ada orang buta semasa hidup Rasulullah, dengan kemudian Rasulullah tersebut selalu membantu dia, menyuapi dia. Ya, pernah dengar kan? Wah, begitu rendah hatinya Rasulullah. Ya, orang tuanya buta, disuapinya ketika lapar dengan baik-baik, dengan lemah lembut. Ya, sehingga makanan yang dimakan oleh orang tua buta ini sangat enak dan cocok untuk dia. Walaupun begitu ni orang tua sibuk mencaci Rasulullah, itu kalau dia duduk buang, dan ketiga, posisi beliau ini digantikan oleh para sahabat, diganti oleh sahabat, digantinya, disuapinya orang tua ini. Orang tua ini terkejut, karena bukan yang biasa ya. Kenapa? Karena dia bertanya, karena dia tidak nampak. Dia buta, dia nggak tahu siapa yang menyuapi dia. Terus ditanyalah, siapa yang dulu yang menyuapi dia? Ternyata itulah orang yang selalu ia caci maki, yang selalu ia jelekkan. Ternyata itulah Rasulullah yang memperlakukan
memperlakukan dia dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Nah, untuk itu zaman dahulu, zaman kita sekarang ini bagaimana? Bisa nggak kira-kira kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah tanpa Rasulullah? Bisa atau tidak? Tidak bisa, nah Pak Ustaz. Gini, contohnya begini. Kalian bisa tidak menulis, misalnya, kalau kita menggunakan alat tulisnya cuma satu, pena saja. Ya, pena, pensil, spidol, apa lagi? Pokoknya alat tulis semuanya. Bisa nggak kalian membuat tulisan tanpa alat tulis? Hah? Nggak bisa. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah itu yang menjadi contoh dalam kita beribadah kepada Allah. Jadi dalam beribadah, ya kan? Dalam beradab, berakhlak, itu kita mesti mencontoh Rasulullah. Nah, bagaimana mungkin kita mencapai derajat yang mulia di hadapan Allah tanpa meniru Rasulullah? Tidak akan bisa. Ya, makanya dalam agama kita ini, agama Islam, kita mesti berpanutan kepada Rasulullah, bukan sembarang-sembarang dibuat. Paham? Nah, kalau sudah paham anak Pak Ustaz, bagus sekali. Besok-besok rajin baca sejarah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Bagaimana sikap dan akhlak Nabi Muhammad kepada orang tuanya? Bagaimana? Dari mana kalian tahu ia baik? Dari bukunya? Kalau baca ceritanya, saya ceritakan, Pak Ustaz, kemarin saya baca, ternyata Nabi Muhammad itu ketika bersama anak-anak pamannya, ya kan, dia tidak berkelahi. Ya kan? Tak berkelahi, tak suka berebut makanan, macam orang kelaparan saja, ya kan? Sama ada sudah gitu kan? Ada makanan enak, berebut. Boleh atau tidak? Bagilah dengan baik. Bisa semuanya? Jadi kita harus menjadi orang yang baik. Mulai kapan kita jadi orang baik? Mulailah dari sekarang. Ini sekarang ini terakhir, episode terakhir. Kalau kalian jadi orang baik, kira-kira bangga nggak orang tua kalian sama kalian? Sayang nggak orang tua kalian sama kalian? Bahkan bertambah kali lipat sayangnya terhadap kalian. Ya, yang nakal saja disayangi orang tua, apalagi yang baik. Yang baik itu bagaimana Pak Ustaz? Yang mendengarkan orang tuanya, yang berterima kasih kepada orang tuanya. Kau berterima kasih? Ya, kalau orang tuanya mampu kalian, memberikan sesuatu kepada semampunya, terimalah dengan apa ada. Ya, jangan dipaksain. Ya, misalnya kalian baru punya jilbabnya satu, ya kan? Pakailah yang ia berikan, pakailah itu yang ia berikan. Jangan meminta lebih. Mak, saya mau pakai jilbab yang mahal-mahal itu, yang macam-macam artis itu. Sampai 300.000 satu, ya kan? Tidak ada guna. Nah, kok bisa begitu Pak Ustaz? Anak Pak Ustaz, sekarang akhir banyak orang yang hanya dalam zaman akhirnya apa? Ada anak yang menjual rumah orang tuanya dan harta orang tuanya demi keperluan dan kesenangan dia sendiri. Makanya hati-hati. Sekarang akhir zaman orang kayak gitu tuh hebat atau tidak?
nggak hebat. Ya. Dia melakukan perbuatan yang sangat buruk. Masa harta orang tuanya, rumah orang tuanya, dia pengen sesuatu digadaikannya. Ini saya jual, aku jual. Terus orang tuanya mau tinggal di mana? Ya, itu bukan anak yang berterima kasih kepada orang tua. Nah, paham apa Ustaz? Jadi kalau kalian pengen sesuatu, apalagi bentar lagi kita naik ke kelas. Kalian biasanya kasih apa? Dikasih sepatu baru, dikasih tas baru, dikasih buku baru, dikasih pena baru, ya kan? Semuanya baru. Nah, yang dapat berterima kasih. Oh, Pak Ustaz, orang tua saya cuma bisa nanti naik kelas cuma ngasih tas baru. Nah, terima kasih. Ya, jangan dipasang sepatunya harus baru. Jangan semuanya dipasang masih yang baru. Paham apa Ustaz? Nah, kalau sudah paham, bagus sekali. Ya, baik, kira-kira itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa cintai orang tuanya, sayangi orang tuanya, berlemah lembutlah kepada orang tuanya, dan berterima kasihlah apa yang orang tua berikan kepada kita semua. Nah, demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya anak-anak ibu, ayo yang laki-laki coba diam dulu. Kalau nggak diam kita nggak buka. Yang laki-laki, Alfi Saki, Alfi, diam. Dan tadi nggak pakai diam, ha? Tinggal aja di situ ya, sampai pulang.